Apendisitis adalah kondisi darurat medis. Jika tidak ditangani segera, usus buntu yang meradang bisa membengkak hebat, pecah, dan menyebarkan infeksi ke seluruh rongga perut, sehingga bisa menyebabkan terjadinya peritonitis, bahkan bisa memicu terjadinya sepsis. Jadi di video ini saya akan bahas tentang apendisitis. Apa penyebab dari apendisitis ini, dan bagaimana pula gejala yang dirasakan, dan bagaimana penanganannya. Yuk simak di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Devi Febriani. Saya merupakan perawat kamar bedah. Penyakit usus buntu atau apendisitis ini bisa terjadi ketika ada sumbatan pada usus buntu sehingga menyebabkan terjadinya peradangan. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami beragam gejala, mulai dari mual, demam, perut bagian kanan bawah terasa sakit, sampai nafsu makan berkurang. Tanda-tanda fisik seperti nyeri tekan, pantulan, dan titik atau tanda di Max Burnie merupakan ciri khas apendisitis akut non-traumatik. Jadi, kalau Anda merasakan ada gejala yang seperti saya sampaikan tadi, coba lakukan penekanan pada titik Max Burnie. Jika sakit, kemungkinan Anda mengalami penyakit usus buntu yang meradang. Namun, harus diwaspadai juga bagi penderita perempuan. Karena pada perempuan, nyeri pada perut kanan bawah juga bisa jadi penanda adanya penyakit lain, seperti kehamilan ektopik atau mungkin juga kista. Makanya saat menegakkan diagnosa, dokter bedah akan bekerja sama dengan dokter kandungan untuk menegakkan diagnosa pastinya. Sumbatan pada usus buntu berasal dari feses yang masuk ke dalam saluran usus buntu atau sisa makanan yang tidak tercerna dengan baik. Sumbatan ini makin lama makin menumpuk dan menyebabkan infeksi. Ketika organ usus buntu terinfeksi, bakteri akan berkembang biak dengan cepat sehingga menyebabkan organ ini meradang, bengkak, hingga bernanah. Kondisi ini bahkan bisa membuat penderita usus buntu memerlukan penanganan medis sesegera mungkin agar usus buntu tidak pecah dan mengancam nyawa penderitanya. Oleh karena itu, penyebab paling umum pasien berkonsultasi ke unit gawat darurat bila mengalami gejala tersebut adalah karena apendisitis akut. Baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak, ini adalah salah satu penyebab paling umum dari nyeri perut mendadak dan hebat. Dan terkadang, sebagian besar pasien datang sudah terlambat. Kenapa saya katakan sudah terlambat? Sudah tidak terhitung jumlahnya lagi saat kami mengerjakan kasus apendisitis ini dengan kondisi sudah berat. Masyarakat lebih percaya pengobatan kampung pada kasus-kasus sakit perut. Tidak sedikit dari mereka saat menderita sakit perut pada area Max Burnie, mereka membawa ke tukang pijat atau tukang urut dulu sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan. Dan alhasil, bukan kesembuhan yang didapat, tapi mempercepat pecahnya apendik yang sudah meradang. Dan kondisi ini menyebabkan terjadinya peritonitis, yang seharusnya sayatan bisa dilakukan kecil dengan durasi operasi yang singkat serta kondisi pasien yang stabil, tapi malah menyebabkan sayatan lebih panjang, durasi pengerjaannya lebih lama, dan kondisi pasien yang memprihatinkan. Dan tentunya kasus peritonitis menyebabkan resiko infeksi pasca operasi lebih tinggi. Karena kuman-kuman yang terdapat pada usus buntu yang meradang sudah pecah dan bakteri sudah menyebar di dalam rongga perut. Seringkali saat kasus pembedahan dengan apendisitis,
keluarga terlebih dahulu membawa pasien untuk diurut perutnya dengan harapan nyerinya akan hilang. Alih-alih meredakan nyeri, kondisi ini malah akan memperburuk kondisi pasien. Tak jarang saat tim membuka kafum abdomen atau rongga perut, yang ditemukan pertama kali adalah cairan yang bercampur nanah dan baunya nauzubillah seperti bau bangkai. Dan tak jarang juga pasien yang seharusnya dirawat di kamar rawatan biasa malah harus didorong ke ruangan ICU. Dan saat dilakukan pembedahan dengan pasien apendiksitis, kasusnya sudah pecah apendiknya, puluhan cairan NaCl akan kami gunakan untuk membersihkan rongga perut dari cairan-cairan nanah yang terdapat di dalam rongga perut tersebut. Jumlahnya kadang tidak 1, 2, 3 cairan NaCl, tapi bisa mencapai 10 sampai 15 kolof cairan NaCl untuk membersihkan rongga perut. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya apendisitis, seperti infeksi, tumor yang mendasari, sembelit, dan juga trauma. Untuk menegakkan diagnosa, dokter akan melakukan anamnesa dan juga pemeriksaan fisik. Dan bisa juga dilakukan dengan pemeriksaan USG. Makanya jika sudah terdiagnosa menderita radang usus buntu, dokter akan menganjurkan untuk dilakukan pengangkatan usus buntunya. Karena banyak kasus usus buntu yang meradang, pada akhirnya terjadinya perforasi dan juga pecah. Hal itu terjadi karena telat dilakukan tindakan. Karena pasien merasa itu nyeri perut biasa. Lantas, seberapa bahayakah penyakit usus buntu ini? Pertama, apendiksitis bisa menyebabkan perforasi. Jika usus buntu tidak segera diobati, dapat menyebabkan perforasi atau lubang pada dinding usus, sehingga bakteri dapat menyebar ke rongga perut dan menyebabkan infeksi yang serius. Kemudian bisa menyebabkan terjadinya peritonitis. Infeksi bakteri dapat menyebabkan peritonitis, yaitu peradangan pada lapisan perut yang dapat mengancam nyawa. Kemudian bisa menyebabkan terjadinya abses. Usus buntu yang tidak segera diobati dapat menyebabkan terbentuknya abses, yakni kumpulan nanah yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan sekitarnya. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.